Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar, kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberi kepadamu telaga Kautsar, yakni kebaikan yang banyak. Maka oleh sebab itu kerjakanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang yang membencimu itu akan musnah. Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya ta'ziman Man shalla alayya ta'ziman li ja'alallahu ta'ala min tilkal kalimati malakallahu janahani janahum bil masriqi wa janahum bil maghribi wa rijlahu tahtal ard yaqulu lahu wa ta'ala salli alayya abdi kama shalla ala nabi wa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa membaca sholawat untukku guna mengagungkanku, maka Allah Ta'ala menciptakan dari kalimat sholawat itu satu malaikat yang mempunyai dua sayap, satu sayap di dunia timur dan satu sayap lagi di dunia barat, sedang dua kakinya di bawah aras. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, bacakanlah salawat untuk hambaku sebagaimana dia membaca salawat untuk nabiku. Maka malaikat itu pun membaca salawat untuk hamba itu sampai hari kiamat. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Anas berkata, beliau Nabi alaihi salatu wasallam tidur dengan tiduran ringan. Dengan tiduran ringan, tidur masih dalam keadaan sadar. Kemudian beliau bangkit dan mengangkat kepala sambil tersenyum. Maka beliau ditanya, apakah yang menjadikan engkau tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja turun satu surah kepadaku. Maka beliau membacakan kepada kami, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberi kepadamu telaga Kautsar, yakni kebaikan yang banyak. Maka oleh sebab itu kerjakanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang yang membencimu itu akan musnah, sebab turunnya seperti apa yang diriwayatkan oleh Abi Sholeh dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, sungguh As bin Wa'il bin Hisham melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar dari masjid sedang dia masuk. Maka keduanya berjumpa di pintu dan keduanya berbicara sedang sekumpulan dari kaum Quraisy berada di dalam masjid. Ketika As bin Wa'il masuk sampai kepada mereka, maka mereka sama bertanya, siapakah yang engkau ajak bicara?
Dia menjawab, dia itu Al-Akhtar. Dia mengatakan seperti itu karena orang-orang Quraisy memberi nama pada Nabi dengan sebutan Akhtar. Semenjak meninggalnya Ibrahim putranya, dan adalah kebiasaan orang-orang Quraisy, apabila seorang laki-laki tidak mempunyai anak laki-laki, maka mereka memberi nama sebutan Akhtar. Beliau Nabi SAW mendengar apa yang dibicarakan oleh Ad, maka beliau menjadi susah hatinya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surat tersebut sebagai hiburan beliau dan sebagai jawaban terhadap musuhnya. Kalau anak laki-laki itu tetap hidup, maka tidak terhindar mungkin dia menjadi nabi atau tidak. Kalau tidak menjadi nabi, maka engkau tidak mempunyai kemuliaan padanya. Dan jika dia menjadi nabi, maka engkau tidak menjadi pungkasan dari semua nabi-nabi. Dan aku selalu mendampingkan namaku dengan namamu di dalam tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam azan, salat, dan di banyak tempat yang lain-lain. Dan engkau adalah pemilik telaga Kautsar. Maka bagaimana engkau Akhtar? Diriwayatkan bahwa Ibrahim telah meninggal dunia waktu masih dalam keadaan khusyuan. Ada diceritakan pula bahwa Ibrahim masih kecil, berumur 7 hari atau lebih. Putra-putra Rasulullah SAW ada 3, yaitu Qasim. Dia dilahirkan sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW dan hidup sampai akhir sebelum kenabian. Dalam masa 17 hari, menurut qaul atau pendapat yang paling benar, dan Ibrahim seperti yang telah diceritakan yang lalu di atas. Abdullah, mereka sama berkata, namanya ialah Thayyib dan Thahir, dan dia dilahirkan sesudah kenabian Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan meninggal di waktu kecilnya. Adapun putri-putri beliau ialah ada 4, yaitu Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kalsum. Semuanya dilahirkan dari kandungan Siti Khadijah, kecuali Ibrahim yang dilahirkan dari jariah Qibtiyah yang namanya Maria. Putra-putri beliau alaihissalam semuanya meninggal dunia sebelum beliau, kecuali Siti Fatimah Az-Zahra. Dia meninggal dunia sesudah wafat beliau alaihissalam, jarak 6 bulan, dan dia adalah putri beliau yang paling utama. Telah diriwayatkan bahwa Al-Kautsar ialah sungai di dalam surga. Ada yang mengatakan telaga di dalam surga. Ada yang mengatakan di tempat pemberhentian hisab. Ada yang mengatakan keutamaan yang banyak. Ada yang mengatakan kedudukan yang dipuji. Ada yang mengatakan akhlak yang baik. Ada yang mengatakan ketinggian sebutannya. Ada yang mengatakan surat ini. Ada yang mengatakan para putra-putrinya dan para pengikutnya. Ada yang mengatakan para ulama dari umatnya. Ada yang mengatakan Al-Quranul Azim. Ada yang mengatakan para ulama dan para putra beliau. Ada yang mengatakan apa-apa yang diwahyukan padanya. Ada yang mengatakan kenabian. Ada yang mengatakan para sahabatnya yang agung. Ada yang mengatakan tafsir Al-Quran. Ada yang mengatakan beberapa syariat yang nyata. Ada yang mengatakan umatnya yang banyak. Ada yang mengatakan beberapa karomah yang terjadi. Dan yang mengatakan, dan ada yang mengatakan syafaat yang besar. Segi perbandingannya bahwa Allah Ta'ala telah memberikan sifat kepada orang-orang munafik di surat yang terdahulu dengan 4 perkara. Yang pertama bakhil atau fikir, yaitu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, allazi yad'ul yatima wa la ya'khudhu.
orang yang mengusir anak yatim dan tidak menyuruh. Al-ayat. Yang kedua, meninggalkan sholat, yaitu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka, yakni neraka wail bagi orang-orang yang sholat, sedang mereka itu sama lupa dari sholatnya. Yang ketiga, riya di dalam sholat, yaitu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, alladzina hum yura'un, orang-orang yang mereka itu sama riya. Yang keempat, yakni enggan memberikan zakat, yaitu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberikan zakat. Dan terangkan juga perbandingannya ialah an salatihim sahun, dari solatnya mereka sama lupa. Dengan firman-Nya, fasolli, maka kerjakanlah solat. Perbandingan alladzina hum yura'un, orang-orang yang mereka itu sama riya, dengan firman-Nya, li rabbika, kepada Tuhanmu. Perbandingan alladzi yadu'ul yatim dan wayamna'unal ma'un, yakni orang yang mengusir anak yatim dan mereka enggan memberikan zakat, dengan firman-Nya, wanhar, dan berkorbanlah. Karena sesungguhnya mengeluarkan atau mendermakan harta yang baik-baik itu, perbandingannya ialah sifat bakil atau kikir. Mendermakannya kepada orang-orang yang berhajat merupakan perbandingan dengan enggan memberikan zakat. Diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, man kana lahu syatun wa lam yusda'i fal yamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Barang siapa mempunyai keleluasaan dalam rezeki dan dia tidak mau berkorban, maka biarlah dia mati bila dia mengendaki sebagai orang Yahudi atau dia mengendaki sebagai Nasrani. Di dalam riwayat lain, man kana lahu sya'atun falam yudhi wala yuqarribanna musallana. Barang siapa mempunyai keleluasaan rezeki dan dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat sholat kami. Dari Ali radhiyallahu an, bahwa dia berkata, barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli korban, maka baginya tiap-tiap langkah mendapat 10 kebaikan, dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, serta diangkat baginya 10 derajat. Dan apabila dia berbicara dalam pelaksanaan pembeliannya, maka kata-katanya adalah sebagai tasbih. Dan apabila dia membayar harganya, maka baginya dari tiap-tiap 1 dirham mendapat 700 kebaikan. Kalau dia melemparkan atau meletakkan korban itu di atas tanah untuk memotongnya, maka semua makhluk di tempat korban itu sama, sampai bumi yang ketujuh, sama memerintahkan ampunan, sama memintakan ampunan untuknya. Apabila darahnya dialirkan, yakni dipotong, maka Allah menciptakan tiap-tiap tetesan dari darahnya itu sebanyak 10 malaikat yang sama memohonkan ampunan baginya sampai hari kiamat. Apabila dagingnya dibagi-bagikan, maka baginya tiap-tiap sepotongnya seperti memerdekakan seorang budak dari putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi alaihissalam bahwa beliau bersabda kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, qaddimi udhiyatiki washhidiha inna laki bi awwali qutratin takuru min damiha alal ardi ayyaghfira lakillahu ta'ala ma salafa min dunubik. Faqalat ya Rasulullah alana khususan am lil mu'minina amma. Faqala alaihi salatu wassalam bal lana walil mu'minina amma. Hai Aisyah, berikanlah korbanmu dan saksikanlah dia, maka sungguh bagimu ampunan dari Allah terhadap semua dosamu yang telah lewat,
dengan pertama kalinya tetesan darah korban di atas tanah. Siti Aisyah berkata, apakah itu khusus untuk kita atau untuk semua orang-orang yang beriman umumnya? Beliau Nabi SAW menjawab, bahkan untuk kita sekalian dan untuk semua orang-orang yang beriman umumnya. Dan dari Wahab bin Munabbih bahwa dia berkata, sungguh Nabi Dawud alaihissalam berkata, wahai Tuanku, apakah pahala umat Muhammad alaihissalam yang berkorban? Ya Allah menjawab, pahalanya dia akan aku anugerahi bahwa tiap-tiap rambut atau bulu pada badannya sebanyak 10 kebaikan. Aku hapuskan daripadanya 10 kejahatan. Aku angkat baginya 10 derajat dan baginya pula dengan tiap-tiap rambutnya 10 gedung istana di dalam surga beserta 1 jariah dari bidadari cantik jelita. Dan kendaraan yang bersayap yang langkahnya sejauh pandangan yang dikendarai oleh penghuni surga. Maka dia bisa terbang dengan kendaraan itu sekendaknya. Tidakkah engkau tahu, hai Daud, sesungguhnya korban-korban itu menjadi kendaraan dan akan menghindarkan semua bahaya pada hari kiamat. Diceritakan dari Ahmad bin Ishaq bahwa dia berkata, aku mempunyai saudara fakir, dan adalah dia dengan kefakirannya tetap berkorban setiap tahunnya dengan seekor kambing. Maka ketika dia telah wafat, aku mengerjakan sholat 2 rakaat lalu aku membaca, Wahumma arini akhi fi naumi fa'as'alahu an hali. Ya Allah, perlihatkanlah aku kepada saudaraku, maka aku akan menanyakan hal keadaannya. Maka aku tidur dalam keadaan masih berwudu, lalu aku melihat di dalam mimpi bahwa hari kiamat telah datang dan semua manusia dikiring dari kuburnya. Waktu itu saudaraku naik kuda abu-abu di antara kuda-kuda gagah indah lainnya. Maka aku bertanya, hai saudaraku, apakah tindakan Allah padamu? Ia menjawab, ya Allah telah mengampuniku. Maka aku bertanya, dengan sebab apa? Dia menjawab, sebab 1 dirham yang aku sedekahkan pada seorang perempuan tua di jalan Allah. Aku bertanya lagi, apakah artinya kuda-kuda ini? Dia menjawab, semuanya itu adalah kurban-kurbanku sewaktu di dunia, dan kuda yang aku naiki ini adalah binatang yang pertama kali aku kurbankan. Aku bertanya pula, kamu akan kemana? Dia menjawab, ke surga. Kemudian dia menghilang dari pandanganku. Apabila orang yang beriman tidak mempunyai kendaraan dari korbannya, maka amal perbuatan baiknya adalah menjadi kendaraan. Dan Allah Ta'ala menciptakan dari amalnya yang baik itu akan onta yang dia naiki apabila dia keluar dari kuburnya, lalu dia menghadap pada Tuhan Allah Ta'ala. Dari Anas, dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa keduanya berkata, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ghusirul mu'minuna min kuburihim yaqulu Allah Ta'ala, ya malaikati la tumshu ibadi rajilaini balirkabuhum ala najaihim fa innahum izdadur rukuba fid dunya. Kana bil ibtida'i salbu abihim markabhum thumma batnu ummihim markabuhum fakina waladathum ummuhum wa hijru ummihim markabuhum ila ayyutummu ayyutimmar rasul thumma unuqu abihim markabuhum thumma al-barasul biwalu marakibuhum fil barari wasufunu wasjawariku fil bihari wakina matu ba'naku ikhwanihim wahina qamu min kuburihim la tumshuhum rajilina fa innahum i'dadur rukuba faqaddimu najaibahum wa yal kusmiyatu liqawlihi ta'ala yawma nafsul kakina ila rahmani wazza. Apabila orang-orang mukmin digiring dari kubur mereka, maka Allah Ta'ala berfirman, hai para malaikatku, jangan kamu sekalian berjalan kaki para hamba.
terharu melihat suasana berkumpul di sana semua bangsa. Hatiku terharu melihat suasana berkumpul di sana semua bangsa. Semua sama, tiada beda, yang muda belia, yang tua renta, semuanya menghadap Allah lalu kuda dan kuda sebagai kendaraan yang mereka di darat, perahu dan jukung di laut. Dan ketika meninggal dunia maka leher budak kawan-kawannya. Ketika mereka bangkit dari kubur, jangan kamu suruh mereka berjalan kaki, karena sesungguhnya mereka itu sudah terbiasa berkendaraan. Dan berikanlah kepada mereka binatang mereka, korban-korban mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari kami digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Penyayang dengan kendaraan, artinya dengan naik kendaraan. Dan oleh karena itu beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matoya." Perbesarlah korban yang kamu sekalian, perbesarlah korban kamu sekalian, karena sesungguhnya korban-korban itu akan menjadi kendaraan di siratal mustaqim. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qarraba qurbanan ila qoma walau panas membara tiada gelisah, puncaknya haji di padang Arafah. Walau panas membara tiada gelisah, karena iman dan penuh keyakinan, semua dosa akan mendapat ampunan. Semua dosa akan mendapat ampunan. Hatiku terharu melihat suasana berkumpul di sana semua melihat suasana berkumpul di sana semua Barang siapa mengorbankan satu kurban, apabila dia bangkit dari kuburnya maka melihat kurbannya itu berdiri di atas kuburnya, maka waktu itu ia kurban itu mempunyai bulu dari emas, dua matanya dari permata merah dari surga, dan dua tanduknya dari emas. Lalu dia bertanya, siapakah kamu? Bagaimana keadaanmu di sini, dan aku belum pernah melihat yang lebih bagus seperti kamu. Dia menjawab, aku adalah kurbanmu yang telah engkau kurbankan daripada kami sewaktu di dunia. Kemudian dia berkata, naiklah engkau di atas punggungku. Maka orang itu pun naik di atas punggungnya serta pergi bersama-sama melayang antara langit dan bumi menuju ke ayang-ayang, yakni keteduhan aras. Dan bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana fa huwa minna, wa man lam shalli salatana wa lam yudhi falaysa minna in kana ghaniyan." Barang siapa mengerjakan salat seperti salat kami dan mengerjakan ibadah haji seperti ibadah haji kami, maka dia termasuk golongan kami. Dan barang siapa tidak mengerjakan salat seperti salat kami dan tidak mau berkorban apabila dia orang kaya, maka dia tidak termasuk golonganku. Beliau alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Ya ummati yudakhuna wa siraru ummati la yudakhun." Sebaik-baik umatku ialah mereka yang mau berkorban, dan sejelek-jelek umatku ialah mereka yang tidak mau berkorban. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah." Ketahuilah sesungguhnya korban itu termasuk amal perbuatan yang menyelamatkan. Dia menyelamatkan orang yang korban dari kejahatan di dunia dan di akhirat. Korban itu wajib bagi orang-orang Islam yang menjadi penduduk
tetap lagi kaya. Ia sudah memiliki nisabnya atau batas ukurannya, yaitu 200 dirham atau harganya, yang merupakan kelebihan daripada kebutuhannya yang pokok, dan tidak usah diperhitungkan pertambahannya. Dan tidak diperhitungkan pula 2 haul atau 2 tahun seperti zakat, karena zakat itu diperhitungkan juga masalah haul atau tahun. Barang siapa keadaannya fakir, lalu dia mendapatkan harta pada hari kurban, maka wajib baginya melakukan kurban. Dan barang siapa yang kaya, lalu punah, habis hartanya pada hari-hari kurban, maka gugurlah kewajiban itu daripadanya. Sesungguhnya korban itu diperbolehkan dengan 4 macam binatang, yakni onta, lembu, kambing, biri-biri, dan kambing lainnya, baik yang jantan ataupun yang betina. Dari lembu yang sudah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dari onta dan lembu seekor cukup untuk seorang sampai 7 orang. Dan masing-masing mengendaki korban. Kalau sekiranya ada seorang dari mereka yang mengendaki bagian dagingnya, atau memang dia itu orang fakir, maka tidak boleh untuk seorang dari antara mereka itu. Dan tidak boleh pula mengurangi bagian salah seorang dari mereka. Boleh juga kurban itu berupa biri-biri yang berumur 6 bulan yang tidak bertanduk atau gila, dan tidak boleh binatang-binatang yang buta, tidak mempunyai 2 mata, binatang yang timpang, tidak bisa berjalan dengan 3 kakinya, binatang buta yang masih mempunyai 1 mata, binatang yang sudah tidak bersunsum di dalam tulangnya, yakni seperti otak tapi di dalam tulang. Maksudnya yang kurus lagi lemah, dan binatang yang sudah hilang sepertiga telinganya atau matanya atau ekornya. Awal waktunya berkorban itu sesudah sholat hari raya Idul Adha di kota, dan supaya tidak dipotong sebelum sholat kecuali di desa-desa, dan akhir waktunya ialah sebelum tenggelam hari ketiga. Yang lebih utama agar supaya dipotong sendiri bila sekiranya mampu, kalau tidak maka menyuruh orang lain. Dan disunahkan agar dia hadir waktu memotongnya, dan makruh hukumnya meninggalkan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, makruh hukumnya. Sesudah menghadapi sebelum memotong, hendaklah membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatar samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillah, Allahu akbar. Sungguh aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang menciptakan semua langit dan bumi dengan condong, dan bukanlah aku termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Setelah membaca tersebut, lalu memotongnya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat menurut cara kesunatan, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, alqu ma fi aidikum minas sikini summa arka'u rak'atin fa innahu ma raka'ahuma ahadun wa sa'alallahu syai'an illa atahu. Jatuhkanlah pisau atau gaman yang di tanganmu, kemudian rukuklah, sholatlah 2 rakaat, karena sesungguhnya tidak seorang pun yang mengerjakan keduanya, lalu minta kepada Allah akan sesuatu kecuali dia Allah memberinya. Sesudah salam agar supaya membaca Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, sungguh salatku, ibadah hajiku, hidup dan matiku itu untuk Allah. Tuhan seluruh sekalian alam, tidak ada sesuatu baginya, dan demikian itulah aku telah diperintah, dan aku adalah orang pertama berislam.
Waktu sholat hari raya ialah dari naiknya matahari kira-kira 1 tombak atau 2 tombak sampai dengan tergelincirnya matahari. Keterangan sholatnya ialah apabila waktu sholat sudah masuk sebab naiknya matahari dengan keluarnya waktu yang dimakhlukkan, maka imam berjamaah dengan orang-orang lain mengerjakan sholat 2 rakaat tanpa azan dan tanpa iqamah. Dia bertakbir ihram lalu meletakkan 2 tangannya di pusat dan memuji. Kemudian bertakbir 3 kali. Dipisah-pisahkan antara 2 takbir dengan diam. Sekira selama membaca 3 tasbih dan mengangkat 2 tangannya, siap-siap takbir dan melepaskan 2 tangannya di tengah-tengah di waktu 3 takbir itu. Kemudian meletakkan kedua tangannya lagi sesudah takbir yang 3 lalu membaca ta'awudz. Kemudian surat Al-Fatihah dan surat, kemudian bertakbir dan lalu ruku. Apabila dia berdiri mengerjakan yang wajib, yaitu takbir yang disebut tambahan, yakni untuk rakaat yang kedua, maka imam mulai dengan membaca dan mengerjakan seperti itu sesudah membaca Fatihah dan surat. Kemudian ruku dan sujud, takbirnya ruku ini adalah wajib karena membandingi dengan takbir-takbir jawaid tersebut. Dan takbir yang 9, 1 dari antara 9 itu fardu, wajib ialah takbir iftitah, yakni takbir pembukaan, dan 1 dari 9 itu sunnah, yaitu takbir ruku yang pertama, dan 7 takbir dari 9 itu wajib, yaitu takbir jawaid serta takbir ruku yang kedua. Masya Allah. Ada seorang punya uang 200 dirham lalu membeli binatang kurban dengan harga 20 dirham pada hari Selasa misalnya. Kemudian binatang itu mati pada hari Rabunya dan datangnya hari raya Idul Adha adalah hari Kamis. Maka dia tidak wajib atau dia tidak berkewajiban berkorban, karena berkorban itu diwajibkan pada hari raya Idul Adha, sedang pada hari itu ia di dalam keadaan fakir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin pendengar di mana saja berada, demikian sekelumit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.